Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita bikin konten atau video yang aman dari konten berulang atau konten yang digunakan ulang ya. Karena di sebagian teman-teman kita itu banyak yang gagal monetisasi karena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Sebenarnya untuk konten-konten seperti ini kita masih bisa mengakali ya. Pertama itu dari cara edit kalian dan cara kalian mengasih metadata. Mulai dari thumbnail, judul, deskripsi, dan isi video. Di sini saya berikan contohnya untuk cara kita bikin videonya ya. Untuk kalian bebas edit pakai aplikasi apa saja. Kalau di sini saya biasanya menggunakan aplikasi KineMaster. Di sini ini mungkin untuk pertama yang gagal monetisasi itu jika video kalian itu hasil downloadan dari aplikasi lain ya, misal kayak TikTok atau kalian bikin preset. Intinya di situ itu tidak ada editan yang menunjukkan original dari kalian. Ini untuk langkah pertama kita bikin video yang aman dari konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Ini hanya misal ya, untuk kalian mau bikin video lirik lagu atau karaokean atau musik. Biasanya latar belakang itu kalian bikin foto bukan video. Dan banyak lagi ya, di sini biasanya klik dipanjangin kayak gini, lalu dikasih audio atau lirik lagu atau backsound lah istilahnya gitu. Ini sama saja dengan bohong ya, karena di sini tidak ada perubahan sedikit pun. Kalau kalian mau bikin lirik lagu atau karaokean, usahakan di latar belakang ini kalian kasihkan saja video, jangan foto ya. Bebas kalian mau video apa saja, mau video tembok, video pemandangan alam. Intinya untuk lapisan pertama ini kalian bikin saja video, maksudnya bukan foto ya. Di sini kalian bikin saja video, atau kalian bisa video apa saja lah, pokoknya lapisan pertama ini video. Dan lalu kalian kalau musik, kalian bisa isi musik, atau kalian tambahkan lirik lagu, tapi yang berjalan, pokoknya jangan foto. Video kayak gini. Dan misal kalau kalian upload untuk video TikTok atau video yang lain, di setiap berapa detik di sini kalian tambahkan saja lapisan untuk kalian pribadi. Nah, misal kayak gini ya. Nah, anggap saja kayak gini. Di sini ini video TikTok, ini misalnya, ini TikTok ya. Misalnya di sini video TikTok. Setelah beberapa detik di sini kalian bisa tambahkan wajah kalian sendiri. Istilahnya kayak reaction itu loh. Nah, di sini kalian bisa lanjut untuk TikTok lagi. Dan di beberapa detik lagi kalian tambahkan lagi video kalian. Kayak ini ya. Nah, jadi gini. Ini misal video TikTok. Nah, setelah itu video kalian. TikTok lagi, video kalian lagi. Jadi di setiap editan itu ada perubahan. Ini untuk cara editnya. Dan untuk di bagian metadata, ini yang paling penting juga ya. Mulai dari thumbnail, judul, deskripsi. Kalian bisa cek saja di deskripsi videoku ini ya. Mungkin kelihatannya itu sama, tapi kalian cek
pasti ada perubahan atau beda ya. Nah, jadi untuk thumbnail, judul, deskripsi itu sangat penting sekali ya. Itu yang dinamakan metadata. Cara edit, kalian harus benar-benar pahami ya. Kalau kalian upload video tentang TikTok atau preset, intinya di sini harus ada perubahan. Lebih bagusnya lagi di pertama ini video kalian. Setelah itu kalian bahas apa? Misalnya TikTok, kalian kasih reaction. Nah, kayak gini ya. Kalau konten kalian tutorial, kalian rekam layar, usahakan suara kalian itu yang keras. Maksudnya biar video tersebut kedetek bahwa ada perubahan dari suara kalian. Saya sendiri di sini banyak ya, video saya itu video yang lama-lama saya upload ulang, saya jadikan satu. Cuman di sini saya kasih perubahan di setiap habisnya video atau di durasi habisnya video saya kasih lapisan. Jadi ada perubahan di video-video kita yang lama meskipun kita mau upload ulang. Dan untuk thumbnail judul itu juga ada perubahan. Nah, kayak di video yang ini ya, mungkin thumbnail kelihatan sama, tapi beda. Dari judul, thumbnail juga beda. Cuman dilihat sekilas kayak sama, tapi YouTube lebih pintar daripada kita. Jadi untuk pertama, cara edit dan metadata harus dapat, biar aman monetisasi. Semoga di cara sederhana ini bisa membantu untuk kalian semua. Intinya untuk kalian tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.